Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Analisis K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Sepatu UD Kurnia. Next. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Elshida Bestari dengan NIM 01, yang kedua ada Nabilah dengan NIM 04, dan yang ketiga ada saya sendiri, Dianisra Indrawati, NIM 08. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabilah. Pada Nabilah dipersilahkan. Terima kasih, Isro. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia, baik pada industri manufaktur dan konstruksi yang melibatkan mesin, peralatan, proses pengolahannya, serta lingkungan dan cara-cara melakukan pekerjaan maupun industri jasa yang melibatkan peralatan pembersih gedung, sarana transportasi, dan lain-lain. Nah, untuk kesehatan kerja sendiri di dalam perusahaan merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang hasilnya nantinya akan dipergunakan untuk dasar tindakan korektif dan bila perlu pencegahan kepada lingkungan tersebut agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan untuk mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kemudian program kerja. Nah, di dalam manajemen resiko K3 adalah suatu upaya mengelola resiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik menurut Kementerian PUPR tahun 2016. Nah, tahapan manajemen resiko di dalam program kerjanya itu pertama, ada identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta monitoring dan review, di mana monitoring dan review ini merupakan hal yang harus dipantau untuk menentukan dan mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diberikan solusi serta penanganan yang lebih baik daripada sebelumnya. Menurut Kementerian PUPR tahun 2016. Nah, selanjutnya itu identifikasi bahaya. Nah, yang pertama, identifikasi bahaya sendiri dalam K3 yaitu keberhasilan suatu proses manajemen risiko di mana K3 sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan atau mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada di dalam setiap tahapan kegiatan kerja. Di mana jika semua bahaya berhasil diidentifikasi dengan lengkap, berarti organisasi atau perusahaan tersebut akan dapat melakukan pengelolaan secara komprehensif menurut Kementerian PUPR tahun 2016. Kemudian tujuan identifikasi bahaya yang pertama ada mengurangi peluang kecelakaan, yang kedua memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dan aktivitas perusahaan, yang ketiga sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang sudah didokumentasikan mengenai sumber bahaya perusahaan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. Di dalam identifikasi bahaya pabrik sepatu UD Kurnia, yaitu yang pertama, membuat pola upper dan bottom, di mana kegiatan postur tubuh yang janggal dengan membungkuk akan menimbulkan nyeri otot di bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Yang kedua, pekerja tidak fokus akan menimbulkan tangan tertusuk pensil. Yang ketiga, kegiatan selanjutnya memotong pola upper dan bottom kemudian dirapikan. Ketika pekerja tidak fokus dan kurang berhati-hati, maka tangan akan tertusuk gunting, mesin seset, atau tangan terpotong dan tersayat mesin gerinda.
serta ketika ventilasi udara kurang memadai akan menimbulkan pekerja yang menghirup debu dari proses penghalusan. Nah, selanjutnya, ketika getaran dan bising dari mesin ceset akan menimbulkan gangguan otot kaki dan gangguan pendengaran. Kemudian, tangan pekerja yang basah ketika memasukkan steker gerinda ke stop kontak akan menimbulkan tersengat aliran listrik. Kegiatan selanjutnya yaitu menjahit pola upper yang sudah dilipat. Ketika pekerja tidak fokus dan kurang berhati-hati, maka pekerja tersebut akan tertusuk jarum. Dan ketika getaran bising dari mesin jahit akan menimbulkan gangguan otot kaki dan gangguan pendengaran. Selanjutnya, menempelkan bagian upper ke letter board, di mana ventilasi udara yang kurang memadai ketika lem terhirup akan memberikan efek kecanduan. Ketika tidak menggunakan kuas dengan benar, akan menimbulkan kotak kulit dengan lem yang menyebabkan gatal kulit terkelupas, memerah, serta pedih. Ketika pekerja tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, lem akan tertelan dan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Ketika pekerja tidak berhati-hati, maka lem akan masuk ke mata dan menyebabkan iritasi. Dan ketika pekerja mempunyai postur tubuh yang membungkuk, akan menimbulkan nyeri otot di bagian leher, bahu, serta punggung. Kegiatan selanjutnya yaitu menghaluskan insol bagian belakang sepatu, di mana ketika ventilasi udara kurang memadai, bensin yang terhirup menyebabkan gangguan sistem saraf, pernafasan, kematian jika dalam keadaan yang tinggi. Kemudian ketika tidak menggunakan kuas dengan benar, kontak kulit dengan bensin menyebabkan iritasi, kulit melepuh, luka bakar, serta dermatitis. Kemudian ketika pekerja tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, bensin yang tertelan akan menyebabkan mulut terasa terbakar, keracunan, gangguan sistem saraf, serta kematian. Ketika pekerja tidak berhati-hati, maka bensin yang masuk ke mata akan menyebabkan iritasi mata. Dan ketika pekerja merokok sambil bekerja, maka akan menimbulkan kebakaran. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan sol sepatu. Nah, pekerja yang tidak fokus dan kurang berhati-hati akan menimbulkan tangan terjepit, tang, dan terpukul palu. Kemudian, ketika kegiatan memasukkan cetakan kaki ke dalam sepatu dan kemudian dipres, pekerja yang lalai, tangannya akan terjepit mesin pres. Bising dari mesin pres akan menimbulkan gangguan pendengaran, tekanan freon yang terlalu tinggi, sistem yang bocor, serta sirkulasi freon yang terhambat akan menimbulkan ledakan bahkan kebakaran. Dan ketika tangan pekerja basah, dengan memasukkan steker ke kompresor stop kontak, maka akan tersengat aliran listrik. Kegiatan selanjutnya itu memeriksa sepatu yang sudah jadi dengan mengoleskan bagian yang belum rekat dengan lem dan membersihkan sisa lem. Postur tubuh yang membungkuk, jongkok, serta kaki yang ditekuk akan menimbulkan nyeri otot di bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Duduk yang menghadap arah angin, ketika lem terhirup akan memberikan efek kecanduan. Tidak menggunakan kuas dan lap dengan benar akan menimbulkan kotak kulit dengan lem yang menyebabkan gatal kulit terkelupas, memerah, serta pedih. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, lem yang tertelan dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Pekerja yang tidak berhati-hati, ketika lem masuk ke mata akan menyebabkan iritasi. Pengecatan kemudian yang dikeringkan, postur tubuh yang membungkuk, jongkok, serta kaki posisi sila akan menimbulkan nyeri otot bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Duduk yang menghadap arah angin, ketika cat terhirup memberikan efek pusing, sesak napas, dan kerusakan saraf otak. Tidak menggunakan kuas dan spons yang benar, kontak kulit dengan cat menyebabkan iritasi, gatal, memerah, pedih, serta kulit yang kering. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, cat yang tertelan dapat menyebabkan keracunan, gangguan sistem reproduksi, dan saraf. Pekerja yang tidak berhati-hati, cat yang masuk ke mata akan menyebabkan iritasi mata,
Serta ketika terkena panas matahari ketika berjemur sepatu, kulit yang terasa terbakar akan menurunkan sistem kekebalan tubuh bahkan rentan terkena flu dan demam. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ketika penyemiran sepatu kemudian yang dikeringkan kembali, postur tubuh yang membungkuk, kaki posisi yang disila, akan menimbulkan nyeri otot di bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Duduk yang menghadap arah angin, semir sepatu yang terhidup akan menyebabkan gangguan pernapasan, kanker. Tidak menggunakan kuas dan spons yang benar akan menimbulkan kontak kulit dengan semir sepatu yang menyebabkan iritasi serta gatal. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, semir sepatu yang tertelan dapat menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, bahkan kanker. Serta kerja yang tidak berhati-hati, semir sepatu masuk ke mata akan menyebabkan iritasi mata. Dan terkena panas matahari ketika menjemur sepatu, kulit terasa terbakar, menurunkan sistem kekebalan tubuh, bahkan rentan terkena flu dan demam. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ketika sepatu dimasukkan ke dalam kardus dan untuk kemudian dipasarkan. Yang pertama, postur tubuh yang membungkuk, jongkok, dan posisi kaki yang disila akan menimbulkan nyeri otot di bagian leher, bahu, dan kaki. Serta menekan lipatan kardus yang terlalu keras akan menimbulkan sensasi tangan terasa panas saat melipat kardus. Kemudian untuk analisa resiko akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Elsida Bestari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Next. Jadi, pengertian dari risiko ini yaitu suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada waktu tertentu yang dapat menimpa seseorang baik dalam melakukan suatu pekerjaan maupun tidak. Resiko diukur berdasarkan nilai probability dan konsekuensi. Konsekuensi atau dampak hanya akan terjadi bila ada bahaya dan kontak atau exposure antara manusia dengan peralatan ataupun material yang terlibat dalam suatu interaksi. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko terjepit, yang kedua resiko terjatuh, yang ketiga resiko cedera, yang keempat resiko terpeleset. Next. Yang kelima ada resiko tersandung, yang keenam resiko tergelincir, yang ketujuh resiko terkena alat kerja, dan yang kedelapan ada resiko kecelakaan alam. Next. Nah, pengertian dari analisa resiko. Menurut Ramli 2010, analisa resiko merupakan suatu tahapan proses untuk menentukan besarnya suatu resiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya probability dan keparahan bila resiko tersebut terjadi atau konsekuensi. Next. Nah, menurut Suhatman Ramli, ada beberapa pertimbangan dalam memilih teknik analisa resiko. Yang pertama, teknik yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kompleksitas fasilitas atau instalasi serta jenis bahaya yang ada dalam operasi. Yang kedua, teknik tersebut dapat membantu dalam menentukan pilihan cara pengendalian resiko. Yang ketiga, teknik tersebut dapat membantu membedakan tingkat bahaya secara jelas sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas langkah pengendaliannya. Dan yang keempat, cara penerapannya terstruktur dan konsisten sehingga proses manajemen resiko dapat berjalan berkesinambungan. Next. Nah, selanjutnya ada teknik analisa resiko. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitatif, yaitu teknik yang menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi resiko yang akan diukur seperti resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Yang kedua ada teknik kuantitatif. Analisa resiko kuantitatif menggunakan perhitungan probabilitas kejadian atau konsekuensinya dengan data numerik di mana besarnya resiko tidak berupa peringkat. Dan yang ketiga ini semi kuantitatif, di mana metode uraian atau deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai atau skor tertentu. Nilai resiko digambarkan dalam angka numerik. Next. Nah,
Di sini ada metode penilaian resiko berdasarkan kemungkinan atau probability atau likelihood. Di tingkat 1, kemungkinannya ini jarang sekali karena dapat terjadi dalam keadaan tertentu. Tingkat kedua, kemungkinannya kadang-kadang sekali karena terjadi beberapa kali dalam periode tertentu. Tingkat ketiga, kemungkinannya ini dapat terjadi karena resiko dapat terjadi namun tidak terlalu sering. Di tingkat keempat, kemungkinannya ini sering terjadi karena terjadi beberapa kali dalam periode tertentu. Di tingkat kelima, kemungkinannya ini hampir pasti terjadi karena dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal. Next. Selanjutnya, ada metode risiko berdasarkan keparahan. Yang pertama, tingkat 1 itu keparahannya sangat kecil karena tidak terjadi cedera atau kerugian finansialnya kecil. Tingkat kedua, keparahannya ini kecil karena cederanya ini ringan, kerugian finansialnya ini sedang. Tingkat ketiga, keparahannya ini sedang karena cederanya ini sedang dan perlu penanganan medis serta kerugian finansialnya besar. Di tingkat keempat, penanganan ini besar karena dapat menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansialnya ini besar, serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha. Di tingkat kelima, kemungkinan ini fatal karena mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Next. Nah, ada penentuan tingkat frekuensi. Di tingkat 1, frekuensinya ini tidak pernah karena tidak terjadi satu sekalipun. Di tingkat kedua, frekuensinya ini jarang karena terjadi setiap 3 bulan sekali. Di tingkat ketiga, frekuensinya ini cukup sering karena terjadi setiap 1 bulan sekali. Di tingkat keempat, frekuensinya ini sering karena terjadi setiap minggu. Dan di tingkat kelima, frekuensinya ini sangat sering karena terjadi hampir di semua keadaan. Next. Nah, ada analisa tingkat resiko. Untuk menentukan tingkat resiko didapatkan dengan rumus R sama dengan F dikali P dikali S, di mana R merupakan tingkat resiko, F nilai frekuensi, P nilai kemungkinan, dan S nilai keparahan. Selanjutnya ini, setelah kita melakukan perhitungan, kita akan tahu dari nomor 1 sampai 25 tingkat resikonya ini sangat rendah, nomor 26 sampai 49 resikonya ini rendah, di nomor 50 sampai 74 resikonya ini sedang atau medium, di nomor 75 sampai 99 resikonya ini tinggi, dan dinilai lebih dari 100 resikonya ini sangat tinggi atau ekstrim. Next. Nah, selanjutnya ada penilaian resiko. Matriks penilaian resiko. Yang pertama, membuat pola upper dan bottom. Potensi bahayanya, postur tubuh membungkuk, resiko nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, maka nilainya 32, dan resikonya rendah. Pekerja tidak fokus, resikonya tangan tergores pensil, frekuensinya 3, probabilitasnya 2, severity-nya 2, dan nilainya 12, maka resikonya sangat rendah. Dan di proses yang kedua, memotong pola upper dan bottom. Potensi bahayanya, postur tubuh membungkuk, resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung. Frekuensinya ini 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, nilainya 32, maka resikonya rendah. Pekerja tidak fokus dan kurang berhati-hati, resikonya ini tangan tertusuk gunting dan mesin seset. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, nilainya 36, dan resikonya ini rendah. Tangan terpotong mesin gerinda. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 4, dan nilainya 48, resikonya rendah. Tangan tersayat mesin gerinda. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, maka nilainya 36, dan resikonya rendah. Di ventilasi udara kurang memadai, maka resikonya menghirup debu dari proses penghalusan. Frekuensinya 5, probabilitasnya 4, severity-nya 2, maka nilainya 40, dan resikonya rendah. Getaran dari bising mesin seset. Resikonya ini gangguan otot kaki dan gangguan pendengaran. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 4, dan nilainya 48, maka resikonya rendah. Di tangan pekerja basah ketika memasukkan steker gerinda ke stop kontak, maka resikonya ini tersengat aliran listrik. Frekuensinya 3, probabilitasnya 5, severity-nya 5, nilainya 75, maka resikonya tinggi. Next.
Yang ketiga, menjahit pola upper yang sudah dilipat. Potensi bahayanya, pekerja tidak fokus dan kurang berhati-hati, resikonya tertusuk jarum, frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, maka nilainya 6, dan resikonya rendah. Getaran dan bising dari mesin jahit, resikonya gangguan otot kaki dan gangguan pendengaran, frekuensinya 3, probabilitas 4, severity-nya 4, nilainya 48, maka resikonya rendah. Yang keempat, menempelkan bagian upper ke board. Potensi bahayanya, ventilasi udara kurang memadai, resikonya lem terhirup memberi efek kecanduan, frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, maka nilainya 32, dan resikonya rendah. Tidak menggunakan kuas dengan benar, resikonya kontak kulit dengan lem yang menyebabkan gatal dan kulit terkelupas, frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, nilainya 32, maka kategorinya rendah. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, resikonya lem tertelan menyebabkan keracunan bahkan kematian, frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 5, maka nilainya 80 dan resikonya tinggi. Pekerja tidak berhati-hati, resikonya lem masuk ke mata menyebabkan iritasi. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, nilainya 36, dan resikonya rendah. Postur tubuh membungkuk, resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, nilainya 32, dan resikonya rendah. Next. Yang kelima, menghaluskan insul bagian belakang sepatu. Potensi bahaya, ventilasi udara kurang memadai, maka resikonya bensin terhirup menyebabkan gangguan sistem saraf dan pernapasan bahkan kematian. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 4, maka nilainya 64, resikonya ini medium atau sedang. Tidak menggunakan kuas dengan benar, resikonya kontak kulit dengan bensin menyebabkan iritasi, kulit melepuh, luka bakar, dan dermatis. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 3, maka nilainya 48, resikonya rendah. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, resikonya bensin bisa tertelan menyebabkan mulut terasa terbakar, bahkan kematian. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 5, maka nilainya 80, dan resikonya tinggi. Pekerja tidak berhati-hati, resikonya bensin masuk ke dalam mata menyebabkan iritasi. Frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, nilainya 36, dan resikonya rendah. Postur tubuh membungkuk, resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, nilainya 32, dan resikonya rendah. Merokok sambil bekerja, resikonya ini kebakaran. Frekuensinya ini 4, probabilitasnya 4, severity-nya 5, nilainya 80, resikonya tinggi. Yang keenam, pemasangan sol sepatu. Potensi bahaya, pekerja tidak fokus dan kurang berhati-hati, resikonya tangan terjepit tang, frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 3, nilainya 36, resikonya rendah. Tangan terpukul palu, frekuensi 4, frekuensi 3, probabilitas 4, severity 3, nilainya 36, maka resikonya rendah. Next. Yang ketujuh, memasukkan cetakan kaki ke dalam sepatu. Nah, potensi bahayanya ini pekerja lalai, resikonya tangan terjepit mesin pres, frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 4, nilainya 48, resikonya rendah. Bising dari mesin pres, resikonya gangguan pendengaran, frekuensinya 3, probabilitasnya 4, severity-nya 4, nilainya 48, resikonya rendah. Tekanan freon terlalu tinggi, sistem bocor, sirkulasi freon terhambat, resikonya ledakan dan kebakaran. Frekuensinya 2, probabilitasnya 5, severity-nya 5, maka nilainya 50, resikonya medium. Tangan pekerja basah ketika memasukkan steker kompresor ke stop kontak. Resikonya ini tersengat aliran listrik, maka frekuensinya 3, probabilitasnya 5, severity-nya 5, nilainya 75, dan resikonya tinggi. Yang ke-8, memeriksa sepatu yang sudah jadi dengan mengoleskan bagian yang belum rekat. Nah, potensi bahayanya postur tubuh membungkuk dan kaki ditekuk. Resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Frekuensinya 4, probabilitas 4, severity 2, dan nilainya 32, resikonya rendah. Duduk menghadap arah angin, resikonya ini lem terhirup memberi efek kecanduan. Frekuensi 4, probabilitas 4, severity 2, nilainya 32, resikonya rendah.
Nah, tidak menggunakan kuas dan lap yang benar, resikonya kontak kulit dengan lem yang menyebabkan gatal dan kulit terkelupas. Frekuensi 4, probabilitas 4, severity 2, nilainya 32, dan resikonya rendah. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, resikonya lem tertelan dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Frekuensinya 4, probabilitas 4, severity-nya 5, dan nilainya 80, resikonya tinggi. Next. Yang kesembilan, pengecatan kemudian dikeringkan. Potensi bahaya, postur tubuh membungkuk dan kaki dengan posisi sila. Resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Frekuensi 4, probabilitas 4, severity 2, nilainya 32, dan resikonya rendah. Duduk menghadap arah angin, resikonya cat terhirup memberi efek pusing, sesak nafas, kerusakan saraf otak. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 3, maka nilainya 48 dan resikonya rendah. Tidak menggunakan kuas dan spons dengan benar, resikonya kontak kulit dengan cat menyebabkan iritasi. Frekuensinya ini 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, dan nilainya 32, maka resikonya rendah. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, resikonya cat tertelan dapat menyebabkan keracunan, gangguan sistem saraf, dan reproduksi. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 5, maka nilainya 80 dan kategorinya tinggi. Pekerja tidak berhati-hati, resikonya cat masuk ke mata menyebabkan iritasi. Frekuensi 3, probabilitas 4, severity 3, dan nilainya 36, maka resikonya rendah. Terkena panas matahari ketika menjemur, resikonya kulit terasa terbakar, menurunnya sistem kekebalan tubuh, frekuensinya 4, probabilitasnya 3, severity-nya 1, maka nilainya 12, dan kategorinya sangat rendah. Next. Yang ke-10, penyemiran sepatu dan dikeringkan. Potensi bahaya, postur tubuh membungkuk, resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung, frekuensi 4, probabilitas 4, severity 2, maka nilainya 32, dan kategorinya ini rendah. Duduk menghadap arah angin, resikonya semir sepatu terhirup menyebabkan gangguan pernafasan, frekuensi 4, probabilitas 4, severity 2, nilainya 32, maka kategorinya rendah. Tidak menggunakan kuas dan spons dengan benar, resikonya kontak kulit dengan semir sepatu menyebabkan iritasi. Frekuensi 4, probabilitas 4, severity-nya 2, dan nilainya 32, maka kategorinya rendah. Tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum, resikonya semir sepatu tertelan dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kanker. Frekuensinya 4, probabilitasnya 4, severity-nya 5, nilainya 80, dan resikonya tinggi. Pekerja tidak berhati-hati, resikonya semir sepatu masuk ke mata menyebabkan iritasi. Frekuensi 3, probabilitas 4, severity-nya 3, nilainya 36, maka resikonya rendah. Terkena panas matahari ketika menjemur, resikonya kulit terasa terbakar, menurunnya sistem kekebalan tubuh, frekuensi 4, probabilitasnya 3, severity-nya 1, nilainya 12, dan resikonya ini sangat rendah. Yang ke-11, sepatu dimasukkan ke dalam kardus untuk dipasarkan. Potensi bahaya, postur tubuh membungkuk dan jongkok. Resikonya nyeri otot di bagian leher, bahu, dan punggung. Frekuensinya ini 4, probabilitasnya 4, severity-nya 2, nilainya 32, maka resikonya rendah. Menekan lipatan kardus terlalu keras. Resikonya ini sensasi tangan terasa panas saat melipat. Frekuensinya 3, probabilitasnya 3, severity-nya 1, dan nilainya 9, maka resikonya sangat rendah. Dan dari analisis penilaian resiko yang merupakan hasil perkalian dari frekuensi, probabilitas, dan severity, ditemukan proses yang memiliki 7 potensi bahaya dengan tingkat resiko tinggi itu 7. 2 potensi bahaya dengan tingkat resiko sedang atau medium. 32 potensi bahaya dengan tingkat resiko rendah, dan hanya ada 4 potensi bahaya dengan tingkat resiko sangat rendah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Isro. Baik, terima kasih Cida. Selanjutnya mengenai pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko industri sepatu, semua resiko yang telah diidentifikasi dan dinilai tersebut harus dikendalikan, khususnya jika resiko tersebut itu dinilai memiliki dampak signifikan atau tidak dapat diterima. Nah, strategi pengendalian resiko menurut standar AS atau NZS 4360, pengendalian resiko secara generik dilakukan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan resiko dengan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan atau penggunaan proses, bahan, dan alat yang berbahaya. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadi. Dan yang ketiga, mengurangi konsekuensi kejadian. Menurut Kuswana,
tahun 2016. Selanjutnya, untuk rekomendasi pengendalian yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control, yang keempat administratif, dan yang kelima alat pelindung diri atau APD. Yang pertama eliminasi. Resiko dapat dihindarkan dengan menghilangkan sumbernya. Nah, jika sumber bahaya dihilangkan, maka resiko yang timbul itu dapat dihindarkan menurut Ramli 2010. Nah, pengendalian cara eliminasi ini tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena dengan menghilangkan alat atau bahan, maka proses produksi itu tidak akan berjalan. Yang kedua, substitusi. Pengendalian dengan cara substitusi dapat dilakukan dengan mengganti atap asbes dengan genteng. Yang ketiga adalah pengendalian dengan engineering control. Pengendalian dengan cara engineering control atau rekayasa teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, memasang ventilasi pada area kerja serta memastikan sistem ventilasi udara harus dapat menjamin pertukaran udara yang sehat sehingga dapat mengurangi pemaparan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, membuat sekat pemisah kegiatan atau proses serta bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun dengan harapan kontaminasi itu tidak dapat menyebar ke tempat lain dan mengurangi paparan terhadap pekerja yang lainnya. Yang ketiga, meninggikan dinding agar partikel tertiup angin dan tidak terhirup pekerja. Yang keempat, menutup atap asbes dengan plafon. Yang kelima, redesain meja dan tempat duduk yang mempunyai sandaran punggung dan sesuai dengan tinggi pekerja. Dan yang terakhir, memberi mesin seset dan mesin jahit alat peredam getar dan suara berupa busa. Yang keempat, pengendalian administratif dilakukan dengan cara yang pertama melakukan safety talk setiap hari sebelum bekerja agar pekerja itu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang kedua, melakukan edukasi seperti penyuluhan mengenai bahaya dari bahan beracun dan berbahaya, serta posisi kerja yang aman dan sehat seperti tidak terlalu membungkuk saat bekerja agar mengurangi bahan kimia yang terhirup. Yang ketiga, menerapkan kegiatan good housekeeping, yaitu bertujuan untuk mengurangi pemaparan bahan kimia di tempat kerja dan untuk mencegah terjadinya kebakaran karena akumulasi bahan kimia yang mudah terbakar. Selanjutnya, penataan ruang kerja bagi pekerja yang terpapar dengan bahan kimia harus diberikan tata ruang dengan memperhatikan arah angin. Dan kemudian peletakan alat kerja mesin pres bisa diletakkan di ruangan terpisah, alat pemotong gerinda diletakkan di ruangan sehingga dapat mengurangi paparan terhadap debu dari proses penghalusan sepatu. Selanjutnya, melakukan rotasi pekerja dan memberikan waktu istirahat setiap pembuatan 5 pasang sepatu. Kemudian menggunakan kuas saat mengaplikasikan lem, bensin, cat, dan semir. Menerapkan 5R, rapi, ringkas, rawat, rajin, dan resik di tempat kerja agar tempat kerja itu lebih aman dan nyaman. Kemudian pemasangan label penyediaan lembar data kesehatan bahan atau MSDS pembuatan prosedur kerja. Selanjutnya, pemasangan safety signs seperti awas bahan berbahaya dan beracun, dilarang merokok ketika bekerja, dan dilarang makan dan minum sambil bekerja. Kemudian pemasangan safety poster seperti utamakan keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Dan selanjutnya, pengaturan dan pembagian tugas yang sesuai dengan kondisi pekerja. Kemudian menegakkan peraturan seperti memberi sanksi pada pekerja yang bekerja sambil makan, minum, dan merokok. Kemudian membuat jadwal untuk mengganti atap asbes setiap 5 tahun sekali, dan pemilik itu menyediakan sabun cuci tangan serta tisu untuk para pekerja, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pemantauan secara berkala agar dapat mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Pengendalian yang kelima adalah alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD yang perlu digunakan antara lain yang pertama adalah pelindung telinga, yaitu earplug yang digunakan pekerja untuk mengurangi kebisingan dari mesin seset dan mesin pres. Yang kedua, pelindung mata, yaitu safety goggles yang dipakai oleh pekerja ketika menggunakan lem, bensin, cat, dan semir agar tidak masuk ke dalam mata. Yang ketiga, pelindung pernapasan, yaitu masker N95 agar tidak terhirup debu, chemical cartridge respirator agar tidak terhirup bahan kimia berupa lem, bensin, cat, dan semir.
Kemudian yang keempat adalah pelindung tangan, yaitu thimble ring atau pelindung jari saat menggunakan mesin jahit, sarung tangan stainless steel saat menggunakan gerinda dan mesin press, memakai sarung tangan tahan listrik atau rubber glove, vinyl glove saat menggunakan lem, bensin, cat, dan semir, serta sarung tangan kain saat melipat kardus. Dan yang terakhir adalah pelindung badan, yaitu memakai baju lengan panjang, memakai celana kain, dan alas kaki agar mengurangi paparan sinar matahari. Menurut Aptikasari dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di industri sepatu UD Kurnia Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis potensi bahaya pada pekerja di industri sepatu UD Kurnia Semarang berdasarkan hasil identifikasi bahaya adalah terdapat 50 potensi bahaya yang terdiri dari potensi bahaya fisik, kimiawi, dan ergonomis. Yang kedua, untuk potensi bahaya fisiknya itu, pada setiap tahapan proses pembuatan sepatu antara lain tangan tertusuk gunting dan mesin seset, tangan terpotong mesin gerinda, tangan tersayat mesin gerinda, gangguan pendengaran, dan tersengat aliran listrik. Kemudian untuk potensi bahaya kimiawinya, antara lain menghirup debu, tertelan lem, dan mata terkena lem, menghirup bensin, dan kontak kulit dengan bensin. Sedangkan pada potensi ergonomisnya, pekerja dapat terkena gangguan muskuloskeletal seperti nyeri pada bagian leher, bahu, punggung, dan kaki. Dan yang ketiga, untuk pengendalian risiko dilakukan dengan cara metode substitusi, engineering control administratif, dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis K3, keselamatan dan kesehatan kerja pada industri sepatu UD Kurnia Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.